Faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gender? Dalam proses perkembangan, terdapat faktor internal, salah satunya adalah gender. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik ini berkaitan dengan warisan yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, yang tentunya mempengaruhi proses perkembangan. Pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan genetik yang signifikan, terutama dari segi hormon. Pada jenis kelamin laki-laki terdapat hormon testosteron, sedangkan pada jenis kelamin perempuan terdapat hormon estrogen, yang dimana hormon ini mempengaruhi perkembangan fisik, emosional, dan bahkan kecenderungan perilaku. Selanjutnya ada faktor hormon, di mana yang pertama ada hormon estrogen, yaitu adalah salah satu jenis hormon seks wanita yang diproduksi oleh ovarium, di mana hormon estrogen ini juga berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi. Dan selanjutnya juga ada hormon seks pada laki-laki, yaitu testosteron, yang dimana ini hormon ini berperan penting dalam perkembangan seksualitas, pertumbuhan otot, dan produksi sperma. Faktor hormon juga mempengaruhi perkembangan fisik, dan tentunya terdapat perbedaan perkembangan fisik antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, perubahan yang terjadi adalah bertumbuhnya jakun, dada menjadi lebih bidang, suara semakin berat, serta perkembangan organ reproduksi seperti testis dan penis. Sementara pada perempuan, perubahan yang terjadi adalah mengalami perkembangan payudara, menstruasi pertama, serta perubahan bentuk tubuh seperti pelebaran pinggul. Selanjutnya ada pengaruh emosional, di mana yang pertama ada laki-laki, yaitu remaja laki-laki sering mengalami perubahan suasana hati yang sangat cepat dan tak terduga. Jadi mereka tuh bisa merasa sangat gembira di saat waktu, lalu tiba-tiba menjadi murung atau mudah tersinggung. Lalu selain itu juga ada peningkatan ketertarikan seksual, di mana mulai muncul ketertarikan romantis dan seksual terhadap orang. Selanjutnya ada wanita, yang dimana wanita itu perubahan suasana hatinya tuh cepat dan tiba-tiba, bisa mudah sedih atau tersinggung, tetapi saat kemudian bisa terlihat ceria dan bersemangat. Perubahan ini terjadi karena peningkatan hormon estrogen dan progesteron serta perkembangan lainnya. Selanjutnya ada faktor psikologis. Yang pertama ada perkembangan emosi. Nah, laki-laki cenderung dorong untuk menekan emosi mereka, misalnya seperti tidak boleh menangis. Nah, hal tersebut juga dapat mempengaruhi cara mereka mengekspresikan perasaannya di masa depan yang akan datang. Sebaliknya pun juga perempuan sering lebih diberi ruang untuk mengekspresikan emosi, tetapi kadang-kadang mereka juga mendapatkan tekanan untuk selalu bersikap lemah lembut. Selanjutnya ada kepribadian secara interaksi sosial. Di perbedaan jenis kelamin ini juga memiliki karakteristik yang berbeda. Anak laki-laki ini sering didorong untuk lebih mandiri dan kompetitif, sedangkan anak perempuan didorong untuk lebih kooperatif. Faktor psikologis dalam pembentukan gender. Pembentukan identitas gender seseorang tidak hanya ditentukan dari faktor biologi saja, tetapi juga banyak dipengaruhi oleh pengalaman psikologis yang dialami sejak kecil. Misalnya, pengalaman pribadi sewaktu kecil, seperti jenis mainan yang sering dimainkan, pilihan pakaian, sampai aktivitas yang diarahkan orang tua, dapat membentuk gambaran awal tentang peran gender. Selain itu, hubungan sama orang-orang sekitar juga berperan penting, mulai dari lingkungan keluarga, teman, bahkan guru, dapat membentuk cara seseorang memahami dirinya. Apakah seseorang tersebut diberi kebebasan untuk berekspresi, atau justru dibatasi dengan aturan dan stereotip tertentu. Tidak ketinggalan dari itu, lingkungan sosial seperti sekolah, media, dan komunitas juga jadi faktor yang kuat, yang dapat memperkuat bahkan mengubah pandangan gender seseorang lewat budaya, aturan sosial, atau tren yang berkembang. Nah, setelah melewati berbagai pengalaman itu, seseorang biasanya mulai membentuk persepsi dirinya sendiri. Dari situ, dia bisa menentukan identitas gender yang paling sesuai dengan kenyamanan dan pemahaman dalam pengalaman hidupnya.